Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakasek Kurikulum, Ibu Wakasek Kesiswaan, Bapak beserta Ibu beserta staf di SMP PPKP Soreang. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ami Kartika selaku moderator pada seminar hari ini yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Lalu ada presentator yaitu Ibu Lucy Yulia Hartini SPD selaku presentator hari ini. Rangkaian acara pada hari ini yang pertama ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dilanjutkan kegiatan inti yaitu oleh presentator Ibu Lucy Yulia Hartini SPD selaku presentator pemaparan materi hari ini, kemudian kegiatan penutupan. Rangkaian acara pertama pada hari ini disambut oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Elvira Afriyanti SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memberikan sambutan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ibu Wakakur, Ibu Wakasih saya hormati, dan juga guru beserta staf SMP PPKP yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi atau seminar yang diadakan oleh Ibu Lucy sebagai CGP. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah menyempatkan waktunya, tenaganya untuk hadir untuk memberikan support kepada Bu Lucy sebagai CDP dan sudah berkenan untuk menegakkan, untuk menimba ilmu juga ya Bu ya tentunya. Dan harapan saya semoga dengan adanya seminar ini guru-guru terkhususnya Bu Lucy bisa memberikan dampak yang lebih positif kepada sekolah ini, bisa lebih membuat sekolah ini maju ya Bu ya, harapannya. Dan meskipun Ibu Bapak di sini yang menjadi peserta bukan CGP, tapi kita bisa mendapatkan ilmunya juga seperti itu. Cukup sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvira Afriyanti SPD atas sambutannya. Ibu, Bapak, kita lanjutkan ke acara inti yaitu pemaparan materi oleh presentator Ibu Lucy Yulia Hartini SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator dan juga Ibu Kepala yang
yang sudah berkenan hadir dan memberikan waktunya kepada saya sebagai CGP ya, untuk melaksanakan diseminasi atau seminar tentang budaya positif. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan pendidikan untuk CGP ini kurang lebih mau menginjak bulan ketiga ya, dari Juli, Agustus, dan sudah menyelesaikan satu modul, dan ini adalah salah satu rangkaian dari modul yang harus saya selesaikan di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini materi ini sangat berkaitan dengan sekolah kita ya Bapak Ibu. Jadi kenapa saya harus diseminasikan sebagai bentuk aksi nyata dari materi atau dari ilmu yang sudah saya dapatkan, yang mudah-mudahan ini sangat bermanfaat kalau untuk saya secara pribadi, dan mudah-mudahan juga untuk Bapak Ibu di SMP kita, di SMP KP Soreang, bisa berdampak positif juga. Nah, mungkin sebelum kita ke materi boleh Ibu Anggi nah ini ya, ada beberapa pertanyaan romantik ya, kita sharing juga tentang perubahan paradigma belajar tentang budaya positif ya, lingkungan positif. Apa sih pentingnya atau menciptakan lingkungan positif? Menurut Bapak Ibu penting tidak ada lingkungan yang positif? Penting ya, gitu ya. Seperti apa sih lingkungan yang positif itu? Nah, kemudian bagaimana menciptakan lingkungan positif di lingkungan kita? Nah, ini juga kan bentuk pertanyaannya, seperti apa ya kita menciptakan lingkungan yang positif? Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya. Dan ada juga pertanyaan, adakah kaitannya antara suasana positif dengan proses pembelajaran? Ini kan ada nggak sih sebetulnya dampak positifnya kita mempelajari tentang budaya positif, lingkungan positif di sekolah kita, pengaruhnya baik tidak, gitu ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian yang keempat, bagaimana menerapkan disiplin di sekolah. Nah, ini ya yang sering kita bahas, disiplin, termasuk juga mungkin di Bapak Ibu kita punya misi kan ya di sekolah kita, visi SMPKP, yaitu terwujudnya peserta didik yang sehat, disiplin, agamis, berilmu dan berkarya. Disiplin ya, ini tagline yang ini yang ingin kita ambil. Alhamdulillah materi ini saya dapatkan di CGP ya, bagaimana menerapkan disiplin di sekolah. Apakah sudah efektif? Apa hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan ya dari visi yang ada di sekolah kita, gitu ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, silakan Bu. Ini ya kita akan mengadakan pengamatan refleksi ya dari sekolah yang sudah kita miliki bersama-sama ya. Nah, kan Bapak Ibu sudah punya sense of belonging, ada rasa memiliki. Ini sekolah kita yang ingin kita kembangkan, yang ingin kita wujudkan peserta didiknya sesuai dengan visi-visi yang kita buat bersama, yang kita sepakati bersama. Coba ya kita berefleksi bersama-sama ya Bapak Ibu. Kita bayangkan sekolah yang kita miliki ini, sekolahnya akan seperti apa, gitu ya. Kemarin kita bersama-sama sudah membuat visi-misi sekolah ya dengan prakarsa perubahan yang kita buat bersama dan sudah disosialisasikan. Kita bayangkan kira-kira 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita ini sekolahnya seperti apa? Kita bayangkan bersama-sama ya. Walaupun misalkan tidak ditulis, minimal kita bayang ya Bapak Ibu akan seperti apa sekolah kita, atau harapannya Bapak Ibu ingin punya sekolah yang seperti apa, gitu ya. Nah, itu adalah cita-cita. Kemudian bagaimana suasana sekolahnya? Kebayangnya kita punya sekolah yang sehat, yang disiplin, yang peserta didiknya itu religius, semua sekolahnya. Kemudian semua siswanya itu aktif, berilmu, berakhlak. Itu kan ya yang kita harapkan, yang kita bayangkan suasananya. Kemudian coba kalau Bapak Ibu amati kira-kira
sikap guru dan tuturnya kepada rekan sejawat dan murid-muridnya yang seperti apa yang menurut ibu tuh, oh ini loh lingkungan sekolah yang positif, yang muridnya seperti ini, yang gurunya seperti ini. Ya, kebayang ya? Nah, gitu. Saya sudah membaca nih, wah di pikirannya Masya Allah sudah banyak ini ya impian-impian, bayangan-bayangan gitu. Nah kemudian kita juga amati, kita refleksikan bagaimana sikap murid saat berinteraksi dengan teman, ya, dengan guru, dengan semua warga sekolah. Kita harapkan seperti apa yang murid kita dengan siswanya, mereka santun, ya, bersikapnya sopan. Jadi harapan kita ya dengan guru juga, gitu ya, ketika mereka bertanya kepada kita, ketika belajar dengan kita, sikap guru itu seperti apa, ya, kepada teman sesamanya, sehingga wah kita sudah, nah ini nih sekolah kita, ya sekolah harapan kita. Kemudian ya selanjutnya kita amati bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif. Ya, kalau misalkan sekarang belum realisasi, kita amati lagi, kita ciptakan seperti apa sih lingkungan yang positif. Selanjutnya, apa strategi yang dipilih untuk menerapkan disiplin positif? Nah, tentu Bapak dan Ibu di sini punya langkah, punya tips, punya strategi bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif, mau itu di sekolah secara keseluruhan atau di kelasnya masing-masing ketika mengajar. Ya, pasti punya strategi, pasti punya cara, gitu ya. Termasuk di sini juga ibu kesiswaan yang biasanya punya andil ketika membuat aturan-aturan di sekolah. Nah, tentu saja kan punya strategi. Kira-kira strategi yang positif yang kami terapkan di sekolah kita seperti apa? Gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya ambil gitu ya, bagaimana cara menghadirkan lingkungan yang positif, minimal ada rasa yang positif di dalam diri kita. Yang pertama adalah hilangkan rasa takut dalam diri murid. Betul tidak? Kalau murid itu kadang merasa takut ya, takut ketika mau bertanya, takut mengekspresikan diri, bahkan ada yang takut berangkat ke sekolah. Ya, kenapa alasannya? Ada rasa takut seperti itu di anak-anak. Kemudian hadirkan rasa aman dan nyaman berada di sekolah. Nah, bisa jadi ada rasa tidak nyaman, rasa tidak aman. Aduh, datang ke sekolah, saya tidak nyaman belajar di kelas, belajar di SMPKP. Nah, mungkin ada rasa seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, tanamkan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Nah, terkadang anak-anak merasa yang salah. Betul tidak ketika anak-anak misalkan belajar bersama kita ya, ada pertanyaan, ada yang perlu bertanya, diam saja, gitu ya, mengerti saja, gitu ya. Padahal bisa jadi mereka ada yang takut. Bahkan ketika kita tanya pun mereka tidak berani untuk menjawab ya. Alasannya apa? Ibu dah salah, gitu ya. Mungkin itu alasan anak-anak. Nah ini kita tanamkan ke anak-anak bahwa berbuat kesalahan itu adalah wajar karena mereka sedang belajar, ya. Nah sehingga murid bisa belajar dengan tenang dan nyaman tanpa ada tekanan. Nah, bisa jadi mereka tidak bisa berekspresi, tidak bisa nyaman, tidak bisa bertanya itu karena merasa tertekan, ya, takut bertanya, gitu, takut untuk berbicara, bahkan takut maju ke depan juga takut, mengangkat tangan juga takut, gitu ya. Ada yang bilang malu seperti itu. Yuk kita hilangkan rasa-rasa itu. Selanjutnya, nah ini ya Bapak Ibu, kalau melihat ke apa sih ininya ya, dasarnya apa? Gitu ya, kita harus menciptakan budaya positif. Ini berdasarkan dari standar pendidikan nasional di pasal 12. Di sana tercantum bahwa lingkungan positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah ini intinya student center ya. Nah, karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka,
bahwa di sana kemarin sudah kita dapatkan ilmu. Salah satu sekolah yang baik itu, ya, yang bagus itu, yang berprestasi itu ada sekolah yang berpusat pada siswa. Nah, ini juga sebagai standar dalam pendidikan nasional bahwa tujuan kita adalah siswa senternya, gitu ya. Dilihatnya dari apa, gitu? Dilihatnya dari sini, dilaksanakan dalam suasana yang interaktif. Ya, belajarnya dalam interaktif, kemudian juga menyenangkan. Ya, suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya ini memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Ini salah satu ciri dari pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian selanjutnya adalah inspiratif. Pembelajaran yang memberikan inspirasi kepada anak, kepada murid. Ya. Selanjutnya yang kelima adalah ini pembelajaran yang menantang. Ya, jangan-jangan kamu udah biasa belajar. Siswa sudah tidak tertantang untuk belajar, sudah tidak mau untuk belajar. Kes apal, ada yang seperti itu ya, sudah tahu. Jadi siswa tidak tertantang lagi untuk belajar. Kemudian ini selanjutnya adalah memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, ini yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa mengembangkan kreativitasnya, minatnya, bakatnya, sampai perkembangan fisik psikologisnya juga. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan atau kebajikan, maaf ya, secara universal, nilai kebajikan. Sebetulnya kita akan sedikit simulasi dulu ya, Bapak Ibu. Coba kita akan simulasikan kegiatan. Coba lakukan Bapak Ibu tangannya dikepalkan, ya seperti ini. Ya. Nah, setelah itu bayangkan ya Bapak Ibu di dalam kepala tangan Bapak Ibu ini memegang sesuatu yang sangat berharga. Ya. Yang Bapak Ibu ini tidak mau membukanya. Ini sangat berharga, saya tidak mau membukanya. Saya tidak mau memberikan kepada orang lain. Ya. Nah, sekarang Bu Oki dengan Bu Ai, Bu Ella dengan Pak Rey, Bu Galuh, Bu Puji, Bu Vika, gitu ya. Coba buka kepala rekannya sekuat tenaga. Yang satu kepalanya yang satu di ya buka sama bisa dengan Ibu Andi ya. Ya Bu Oki pegang erat kepalanya, jangan sampai buka. Tapi di satu sisi Bu Oki juga mencoba untuk membuka kepalanya Bu Ai seperti itu. Coba silakan. Dan boleh dengan cara merayu, boleh dengan cara memaksa, boleh dengan cara menghardik, memarahi juga boleh, menggelitik, menawari uang agar bisa dibuka kira-kira seperti apa. Coba aku mau dikasih sih. Oke. Nah, ternyata Bu Ai responnya, aku kasih aja ya, kasihan. Ya, kalau Bu Oki dibuka tidak? Tidak. Ya, Bu Oki tetap mengepalkan tangannya. Boleh bertanya, Bu Oki, kenapa Bu Oki dengan sekuat tenaga tetap mempertahankan kepalanya? Karena yang paling berbeda ini aku mendeskripsikan kalau ini adalah anak sendiri. Ya, dipertahankan. Ya, walaupun sudah diintimidasi Bu Oki tetap mempertahankan. Bu Ani kenapa sampai dibuka diberikan? Karena aku harus berjuang. iya. Ya, kalau Mbak Ella bagaimana memang ini? Disembunyikan walaupun sudah
intimidasi sama Bu Ella ya. Iya, ternyata tetap dipertahankan ya. Bu, Galuh tadi dipertahankan atau ternyata dibuka? Dipertahankan ya. Alasannya tidak bisa diubah ya. Iya. Ini juga sama. Sudah dibuka. Alasannya karena kalau dibuka nanti takutnya malah dilepaskan aja. Dilepaskan aja. Ya. karena kalau terlalu dipegang nantinya Oke kan? beda lawan. Oh, udah lawan. Nggak ada lawan. Ya, nggak ada tantangannya. Kayak. Nah, itu ya simulasi tadi Bapak Ibu itu sebagai ya di sini ya nanti kita akan lihat ini simulasi dari memegang kendali ya memegang kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan. Jadi tadi siapa yang memegang kontrol? Ternyata Bu Oki ya. Bu Oki dengan Bu Oki sebagai apa sih kok sampai dengan sekuat tenaga bisa mempertahankan kepalanya? Oke, next. Lihat. Nah, ini ya. Ini salah satu materi yang saya pelajari juga di budaya positif tentang perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Ya. Nah, tapi di sini ada beberapa miskonsepsi terkait dengan makna kontrol ini. Jadi kita sebagai guru ya, sebagai guru di sini mengilustrasikan bahwa guru itu mengontrol murid. Pokoknya dalam apa, gitu ya. Kudu, nah kalau gitu ya, itu kan guru. Jadi pokoknya kemana ibu, kan gitu. Nah, itu kan ilustrasinya bahwa guru itu memegang kontrol penuh murid. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, betul tidak? Kalau kita yang memegang penuh itu adalah hal yang positif bahwa semua guru yang punya memegang kontrol itu bermanfaat. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, betul tidak ya? Karena dia suka membuat seperti ini. Itu kan gara-gara kamu, nah itu kan bentuk membuat orang jadi bersalah ya. Itu kan gara-gara kamu ibu jadi gitu ya. Kata-kata seperti itu ya biasanya membuat orang merasa bersalah. Masuk kemudian juga tuh gara-gara kamu lihat ibu jadi tidak bisa anu. Nah, biasanya seperti itu ada yang seperti itu tidak ya. Kemudian ini juga miskonsepsi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita di sini gurunya, kamu yang harus nurut ke ibu. Betul tidak kayak seperti itu? Ya. Nah di sini ada teori ini yang dipaparkan oleh Stephen R. Ini dalam buku Principle Center Leadership yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Mungkin bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita ya Anda, kemudian skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah dari sini kita paham bahwa tentang paradigma berpikir bahwa guru itu yang memegang kendali ternyata salah. Gitu ya. Coba nih selanjutnya. Nah ini ya. Kalau misalkan kita lihat lagi ya bahwa kebutuhan kita itu sama, ternyata yang betul adalah kebutuhan kita berbeda. Ya. Termasuk juga kebutuhan siswa. Gitu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu teori respon kita ya. Jadi kan kita melihat ke anak tuh anak tuh sama gitu. Ketika kita kasih sesuatu responnya sama. Padahal gitu ya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bisa jadi ketika kita menyampaikan sesuatu ya kita berpikirnya semua paham.
mengerti apa yang saya gambarkan, tapi ternyata beda. Gitu. Ya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalkan ketika nanti saya simulasikan, ayo Bu kita bikin garis, coba Ibu bikin garis. Ini semuanya pada bawa buku ya, coba bikin garis. Nah, Bobi kayak gimana bikinnya? Horizontal. Pak Ai, seperti yang kau lihat garisnya. Garis. Oke, dari lurus. Bu Puji seperti apa garisnya? Oke, sama. Bu Pika seperti apa garisnya? Oke, semuanya garis lurus ya, horizontal ya, tidak ada yang vertikal. Oke, berarti sama hari ini ya versinya. Kita sama hari ini. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Tapi melalui teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini kadang kita melihat bahwa, budak ini salah sih, orang kita cuma memandang orang lain ini salah. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika anak berperilaku A, ya kita harus pahami ini kenapa ya dia berperilaku seperti itu. Pasti ada tujuannya, pasti ada niatnya, gitu ya. Kita akan mempelajari hal itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, gitu ya. Tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi juga ya, Bobi, ya ini saya, gitu ya. Saya harus pertahankan. Saya yang mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, kalau teori kontrol ini kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti tadi, ayolah buka, kuapi di pasiennya, ayolah dibuka, nanti kalau dibuka saya. Nah, ini kan ada banyak pilihan, ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, tapi kalau dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Atau pernah dengar ya Bapak Ibu win-win solutionnya? Nah, bagaimana kita menciptakan budaya menang-menang gitu ya. Nah ini Bapak Ibu kalau melihat kata disiplin, ya yang terbayang disiplin itu kaitannya dengan apa? Coba, yang terbayang disiplin apa sih? Aturan, aturan disiplin itu. Bu Ella, kalau Bu Ella disiplin itu apa? Aturan lagi, ya kaitannya dengan aturan. Bukan lu aturan ya, kebayangnya disiplin itu adalah aturan. Oke. Nah, tapi ada juga yang menerapkan bahwa disiplin itu adalah hukuman. Ya, kalau tidak disiplin dihukum, betul ya? Dan hampir seperti itu ya, gitu. Tapi ternyata itu salah konsep seperti itu. Ya, disiplin itu bukan hukuman. Kemudian ada yang menyebutkan disiplin itu adalah kepatuhan. Kalau tidak disiplin, tidak patuh. Itu nurut kamu ya, padahal tidak, gitu ya. Itu bukan makna disiplin. Termasuk disiplin adalah ada yang menyebutkan ketidaknyamanan. Ya. Nah, padahal makna disiplin di sini adalah belajar itu sendiri, gitu ya. Ketika kita bisa bangun sesuai waktunya, kita bisa belajar, kita bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan aktivitas kita, kewajiban kita, peran kita, maka di situ sebetulnya kita sudah menjalankan disiplin. Nah, termasuk siswa kita belajar dengan rajin, dengan baik, datang ke sekolah, gitu ya, tanpa kita misalkan membuat aturan secara tertulis, misalkan ya, berarti siswa ini sudah disiplin, gitu ya. Nah, di sana bentuk pembelajaran kesadaran selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, di sini tadi kan nilai budaya positif dan nilai-nilai kebajikan ya, yang bentuknya masih universal, masih umum. Nah, kalau kita kebetulan di sekolah
ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka, bahwa murid itu mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, gitu ya. Nah, jadi makanya yang pertama ini saya bahas profil pelajar Pancasilanya, ya, karena kita mengajunya kan di sini ya, gitu. Tapi sebetulnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang lain yang diutarakan oleh berbagai macam organisasi, termasuk juga teori. Nah, yang pertama adalah nilai kebajikan yang ada atau yang sesuai dengan Kemendikbud, gitu ya, sesuai dengan pemerintah membuat profil pelajar Pancasila. Ini yang pertama, kita lihat dulu ya. Profil pelajar Pancasila mungkin sudah tahu ya, sudah hafal? Ada berapa? Nah, sekalian juga kita belajar ya, biar mengingatkan, karena ini 6 dimensi yang akan kita amati, yang akan kita ajarkan. Karakter ini akan kita tumbuhkan di peserta didik kita. Coba, ada berapa tuh profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama, mandiri, kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan. 5. Kan ada 6 ya? Ada 6 ya? Coba, ada yang tahu nggak? Iya, bagaimana tetap? Iya, betul, Bapak sudah diingatkannya. Yang pertama itu beriman, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kalau kemarin saya ajarkan ke siswa itu sambil nyanyi, ya, sambil nyanyi ini masih ingat nggak? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ada ya, Am ya? Kita coba ya sama ibu-ibu juga ya, biar apa? Iya, siap ya. Kita coba biar nanti anak-anak juga biar ingat, biasanya kalau dinyanyikan supaya ingat. Ya, kita coba. Siap, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada 6 ya, ingat ya sekarang ya? Iya, sudah menyanyikan ini ya. Nah itu silakan Bu Egi next ya. Nah, itu kan pas ya. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global. Tadi saya sebutkan global, kemudian gotong royong mandiri, bernalar kreatif dan bernalar kritis ya. Nah, ini baru 6 dimensi yang disebutkan. Kemudian belum ada tadi elemen dan subelemennya ya. Nanti di slide lagi kita pelajari lagi ya, seperti apa elemen dan subelemennya. Minimal 6 dimensi ini harus kita tahu, kemudian harus kita pahami, dan bagaimana 6 dimensi ini bisa kita kembangkan di peserta didik kita, di murid-murid kita. Harus ada 6 karakter ini, sehingga nanti mungkin di akhir tahun pembelajaran ini yang akan kita harapkan, apakah sikap-sikap ini, nilai-nilai ini sudah berkembangkah di murid kita, apakah mereka itu sudah beriman, bertakwa, apakah sudah bisa mandiri, apakah kreatif dan kritis. Nah, ya. Nah, bentuknya seperti apa? Itu adakannya dalam pembelajaran. Ada yang dalam pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, sampai ke ekstrakurikuler juga penanaman nilainya. Ya, nah itulah Bapak Ibu ya, kalau dilihat dari satu profil ini secara umumnya saja. Next. Nah, kalau ini berdasarkan dari BO Primary Years Program, sikap yang dikembangkan itu di peserta didik itu ini ya, sikap yang diharapkan itu ada toleransi,
rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, nilai-nilai ini yang harus dimunculkan berdasarkan program dari Primarius, IBO Primarius, ya. Next. Kemudian, nah ini kalau berdasarkan IHF ya, Indonesian Heritage Foundation menyebutkan ada 9 pilar karakter gitu ya yang harus ada pada siswa, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini sama ya dengan program Pancasila sebetulnya ya. Kemudian kemandirian, tanggung jawab, jujur, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ya, terus, nah ini juga sama, ini juga berdasarkan tidak sama dari siapa ya, ini ada petunjuk hidup dan keterampilan hidup yang harus dimiliki oleh murid. Ya. Nah ini semua nilai-nilai positif ya, Bapak Ibu ya. Nilai positif yang harus ada dan sebetulnya tidak di siswa, kita pun sebagai pendidik, sebagai pengajar ya harus ada gitu ya. Nilai-nilai ini peduli, pengenalan, kerjasama, keberanian, keingetahuan, usaha, tulisan, sampai keterampilan hidup dapat dipercaya, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah itu adalah nilai-nilai kebaikan yang harus kita kembangkan, kita dimunculkan ya dalam diri kita dan juga dalam diri anak. Selanjutnya, nah kalau ini nilai 7 nilai yang sangat penting katanya ya. Ini juga sama nilai empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ini juga nilai-nilai umum yang harus ada dalam diri anak gitu ya. Terus Bu, nah ini juga banyak sekali ya nilainya ya, tapi semuanya adalah nilai positif seperti peduli, rajin, integritas, rasa hormat dan sebagainya. Nah ini yang bisa kita kembangkan. Terus Bu, nah ini Bapak Ibu, di materi budaya positif juga saya diajarkan atau mempelajari tentang motivasi manusia. Coba kalau Bapak Ibu mendengar kata motivasi itu kaitannya dengan apa sih? Nah, ya semangat. Sesuatu yang membuat kita tergerak, betul. Semangat, tergerak. Dan lagi seperti yang ini, apa sih motivasi Anda mengikuti? Nah, gitu ya. Jadi kan ditanya apa sih motivasi kamu mempelajari? Misalkan kalau saya apa sih motivasi kamu belajar bahasa Inggris? Nah, ya berarti ke apa tuh niatnya? Niat juga tujuannya apa? Gitu ya. Dari semangat, ya betul, semuanya betul, gitu ya. Nah kalau dikategorikan ini ada 3 ya, motivasi itu 3 bentuk motivasi, dan dari 3 bentuk motivasi ini 2 ini yang masuknya ke motivasi eksternal ya, yang munculnya dari luar, dan yang satu lagi motivasi internal yang munculnya dari dalam gitu ya, karena saya ingin. Nah biasanya itu internal. Tapi kalau eksternal, kenapa kamu datang ke sini? Dari aja, dari disuruh. Nah itu biasanya eksternal, dasarnya dipaksa gitu. Nah itu adalah biasanya motivasi eksternal. Yang seperti apa biasanya? Nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti misalkan kita tanya seseorang, kenapa kamu memakai sepatu hitam? Kalau ada aturan pakai sepatu hitam, dasian dihukum, berarti ya. Dasian kan dicarekan ke guru misalnya gitu ya. Nah itu berarti motivasinya karena takut dihukum, biar dia nyaman kalau tidak dihukum. Begitu. Makanya dia mengikuti aturan atau dia datang tepat waktu dan siang dia disisian gitu. Ya. Atau yang kedua, motivasi seseorang melakukan sesuatu biasanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Nah banyak kan siswa juga seperti
ketika belajar, wah belajar yang rajin. Tujuannya apa? Biar nanti ranking 1. Biar nanti dapat hadiah dari ayah ibu. Kan gitu ya anak-anak. Ayo siapa yang belajar nanti sama ibu dikasih anu. Nah, berarti itu motivasinya apa? Imbalan, penghargaan. Dia berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, dapat imbalan, dapat hadiah. Nah, berarti itu adalah disebutnya motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tanpa disuruh, tanpa diiming-imingi pun mereka akan melakukan. Itu seperti anak belajar dan saya mah butuh ilmu gitu. Saya ingin jadi anak yang soleh dan solehah. Sering saya tanya motivasinya belajar sekolah untuk apa? Biar jadi anak yang soleh, anak yang pintar. Oh berarti itu udah muncul tuh ya motivasi dalam dirinya ketika anak menjawab seperti itu. Nah, termasuk kita yang silakan kita ya dari sendiri kita motivasi apa ketika melakukan sesuatu. Itu mangga kita ke masing-masing gitu ya. Jadi saya mau menggambarkan saja 3 jenis motivasi dari perilaku manusia. Nah kalau ini nanti tadi teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan. Nah ini restitusi, nanti kita akan bahas sedikit tentang restitusi. Pernah Bapak Ibu dengan kata restitusi? Belum ya? Kita akan pelajari sedikit ya. Jadi dalam menjalankan peraturan ya atau keyakinan kelas atau sekolah, jika ada suatu pelanggaran terjadi, maka kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan aturan tersebut yang berupa hukuman atau konsekuensi. Kan kita pastilah di sekolah, di rumah itu pasti ada sebuah aturannya, walaupun tidak tertulis. Nah biasanya aturan ini berjalan tidak ya efektif, tidak termasuk di kita juga ya, mungkin barang-barang nanti bapak sama ibu apakah aturannya sudah ada ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah di materi budaya positif ini ada namanya restitusi. Ini adalah program disiplin positif ya, di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Banyak kasus, banyak masalah mungkinnya di kita juga gitu. Di sekolah misalkan siswa yang terlambat, siswa yang tidak belajar ketika kelas. Nah, kira-kira kita menyelesaikannya seperti apa? Gitu ya. Nah, ini ada salah satu teori restitusi. Coba kalau misalkan kita, saya juga sama sedang mempelajari, kita implementasikan, kita terapkan, apakah ini akan berjalan dengan baik gitu ya, apa ini akan berdampak positif gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ketika kita menerapkan suatu keyakinan ya, aturan di kelas kita, di sekolah kita gitu ya. Ketika aturan itu tidak berjalan, kira-kira Bapak Ibu akan melakukan apa? Hukuman ya. Nah, ini hukuman ya yang kita laksanakan karena dia tidak melaksanakan aturan yang disepakati. Yang harusnya misalkan belajar dengan baik, dia tidak belajar, malah tidur. Jadi apa yang kita lakukan, kasih hukuman begitu ya. Nah, tapi ada juga yang memberikannya hukuman, yaitu dengan konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Yang saya ini ya Bu ya, kurang jelas ya, jelas nggak Bu? Ya, coba
biar kita memahami apa itu konsekuensi sama hukuman. Di sini saya punya kalimat ya, Bapak sama Ibu tentukan apakah ini termasuknya hukuman atau konsekuensi. Coba. Ya. 11 Nah, coba ada murid nih yang berbuat kesalahan, kemudian tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah misalkan. Disuruh nulis si anak tuh kesalahannya telat datang ke sekolah. Terus sama kita diberikan tindakannya suruh mencatat. Itu termasuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lari ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Oke. Berdiri ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman juga gitu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, sampai sana berarti kita paham. Ya, nah, mana konsekuensi, mana hukuman. Oke, next. Nah, tapi Bapak Ibu di sini ada beberapa teori yang ketika saya mempelajari modul ini saya pun tercengang kaget sebetulnya dengan teori yang ada gitu ya. Ketika kita memberikan penghargaan, ada kalimat seperti ini, dihukum oleh penghargaan. Paham tidak Bapak Ibu? Saya juga aneh gitu ya. Kenapa ada seperti ini, hukuman seperti ini? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar memberi sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini dikatakan oleh Alfie Kohn ya, mengatakan seperti ini tentang teori motivasi dalam bentuk penghargaan, bahwa penghargaan itu ternyata seperti begini. So, yang bisa menjawab pertanyaan ibu dikasih uang 1 juta. Mungkin tidak kita ngasih uang 1 juta, berarti kita memberikan pertanyaannya yang tidak mungkin dijawab oleh siswa. Seperti itu, ya. Nah itu termasuk juga banyak lagi. Next. Nah ini hal yang kegarakannya, gitu ya. Jadi mengemukakan ini si Alfie Kohn ini, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara memotret perilaku seseorang. Kan betul ya, seperti tadi ketika Bapak Ibu mau berusaha untuk membuka kepala rekannya, ada yang digeluti, diintimidasi gitu, mau kita tapi mau gitu ya membuka. Nah bisa jadi siswa pun sama seperti itu. Gitu ya, perilaku siswa pun sama seperti itu, walaupun kita yang memegang kontrol. Nah, cara-cara mengatur seperti itu sebetulnya menghancurkan, kata ini ya, kata si Alfie Kohn ini, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, gitu ya. Kemudian menurutnya lagi, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi ketika anak belajar, itu adalah sudah bentuk penghargaan. Oh dia mau belajar, itulah bentuk penghargaan dia, itulah disiplin yang sesungguhnya menurut si Alfie Kohn ini ya. Dan juga dia mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum.
Jadi sebetulnya kita menghukum anak ketika kita memberikan penghargaan. Ini menurut teori ini ya, gitu. Belum tentu kita bisa sepakat. Ketika bilang misalkan, sok yang nilainya paling bagus, ibu kasih hadiah berupa ini. Itu berarti siswa yang lain itu dianggap tidak bagus, ya, dan dihukum dengan tidak memberikan hadiah. Nah, itu menurut teori katanya, ya, yang disebut dengan penghargaan yang menghukum, gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, dengan teori motivasi ini, ya, ini ya, penghargaan itu efektif kalau pengaruhnya dalam jangka pendek, ya. Jadi ada batasnya. Jadi kita membuat penghargaan ini, kita ngasih reward ini untuk bentuk jangka panjang atau jangka pendek, gitu. Ya, sebetulnya bisa efektif, gitu ya. Next. Nah, ini ya, penghargaan tidak efektif ada disebutkan menurut dia, gitu ya. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Yang seperti apa? Nah, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ada ya anak-anak seperti itu ya. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Nah, biasanya seperti itu, ada anak-anak seperti itu ya. Oh, saya tahu ya, diberi nilai bagus teh. Orang itu yang akhirnya timbullah rasa iri, gitu ya, di teman-teman. Makanya ini penghargaan itu merusak hubungan, ya. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan juga penghargaan itu menghubungkan. Itu berdasarkan teori dari Alfred. Ya. Next. Nah, ini tadi kembali ke restitusi ya. Ini sebuah program untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi kalau dibikin konklusi ya, rangkuman kesimpulan seperti ini. Jadi ketika murid berbuat salah, guru menanggapi dan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri mereka. Ini kan yang kita harapkan ya. Kemudian tidak hanya menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan yang berbuat salah. Win-win solution tadi. Misalkan anak tuh ada yang memecahkan kaca, ya. Nah, kira-kira kita menyelesaikannya seperti apa? Biar yang salah juga diuntungkan, yang terkena juga diuntungkan. Nah, kita akan cari solusi. Kemudian restitusi juga, ya, belajar dari kesalahan. Jadi kita anggap saja termasuk diri kita juga sebagai guru tidak sempurna, gitu ya. Kita juga harus banyak belajar lagi, gitu ya. Tidak ada yang sempurna. Kita harus yakinkan dalam diri bahwa kita bisa belajar dari sebuah kesalahan, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama, gitu ya. Nah, disinilah menumbuhkan karakter bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Karena restitusi bukan untuk menebus kesalahan sebetulnya, ya, tapi untuk belajar dari kesalahan, bukan menebus sok gitu ya. Lalu misalkan salah ini kita terus dengan ini, itu bukan tujuan dari restitusi. Kemudian restitusi juga untuk memperbaiki hubungan. Selanjutnya restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, bukan memaksa untuk siswa enggak. Kemudian restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sebetulnya anak berbuat sesuatu itu pasti ada motifnya ya. Jadi kamu tujuannya apa sih berbuat seperti ini? Kenapa kamu melakukan ini? Itu yang harus kita identifikasi, kita pahami. Kemudian juga restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini yang paling penting. Restitusi juga fokusnya pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi ini menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena banyak kejadian yang berbuat salah yang akhirnya merasa terpinggirkan.
karena dia mau berbuat seperti ini yang akhirnya dia merasa minder gitu ya. Nah justru disinilah kita mencari solusi yang terbaik ketika ada suatu permasalahan. Tidak hanya di sekolah sebetulnya, kita pun bisa menerapkan di rumah kita sebetulnya ya. Itu ada kita juga tentang restitusi. Next. Nah ini Bu ya tentang konsep disiplin di kelas atau di sekolah. Bapak sama Ibu ini sudah pernah melaksanakan keyakinan kelas yang mulai kelas atau mungkin yang dulu BK? Sudah ya, dan sudah berjalan ya. Nah ini ya jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Biasanya tiap guru, tidak hanya guru wali kelas, guru matkul pun biasa suka membuat ya. Kita bikin kesepakatan dengan siswa ketika belajar. Mau seperti apa belajarnya ya? Sudah dibuat Bu? Iya, alhamdulillah kalau sudah ya. Nah itu kesepakatan guru dengan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Contoh, kali umum sebutkan satu keyakinan kelasnya. Itu kira-kiranya itu disepakati di kelas ya. Ketika belajar langsung nggak ada umum berisik keluar, langsung disepakati ya. Sudah tahu. Bukti kan? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika belajar bahasa Indonesia di kelas BK. Bu Puji. Kalau misalnya ada yang ngobrol, saya keluar atau menunggu. Itulah ini ya. Oke. Keluar, ibu keluar atau saya keluar gitu ya. Sekarang. Enggak lu? Mungkin sampah sembarangan tidak. Buang sampah sembarangan beda dah. Kita belajar dengan hal ya. Oke. Pak Ray? Kalau berbuat baju olahraga ini bisa ikut, tapi karena banyak alasan digaji hukumannya sama pusat. Gitu. Kesepakatan ya. Kita seperti anak-anak ya. Kalau ibu menyarankan mereka itu saya tarik anaknya ke depan. Iya bisa. Oh iya, begitu ya. Ada kesepakatan. Ini sepakati semua ya. Kalau Bu Wah simpel ya, sederhana ya, simpel, juga dibikin percaya ini. Oke, bikin sekarang. Kalau misalnya siswanya belum siap duduk di tempat masing-masing dan siswanya tidak ada yang tidak pakai sepatu dan mempersiapkan. Kalau misalnya udah siap semuanya baru bisa. Oke, disepakati. Jangan biasanya kalau misalnya guru baru belajar dan siap, baru silakan. Padahal teman-temannya masih ribut dan sekali ribut-ribut. Iya, bagus. Ya itu kesepakatannya. Ya kita belajar dengan bukti. Nah itu ternyata Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelasnya di sekolah masing-masing dan ini disepakati bersama. Bisa juga bentuknya abstrak, tidak tertulis juga ya, tapi disepakati bersama. Kemudian kalimatnya positif ya semuanya ya kalimatnya dan diharapkan semua warga berkontribusi artinya di kelas itu semuanya paham dengan keyakinan yang dibuat bersama. Next. Nah ini ya Bapak Ibu materi tentang kebutuhan dasar manusia yang melatar belakangi tentang motivasi. Ya sedikit saja saya jelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Ya ada 5, apa saja coba jelaskan Bapak Ibu? Enggak ya, ini ada 5 dasar kebutuhan manusia sebetulnya ya. Mau ada pada diri anak, termasuk dalam diri kita juga sebagai orang dewasa, sebagai guru ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup ya, survive bahasa Inggris namanya. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan psikologis seperti rasa lapar gitu ya. Kita kan tidak akan fokus ya belajar juga mudah kelaparan, makanya jaringannya beda kolornya mencari jajanan, tidak akan fokus belajarnya gitu ya. Kemudian kebutuhan psikologis rasa aman seperti tadi ya kita jelaskan ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kesenangan atau fun ya. Nah ini kebutuhan yang harus dipenuhi juga oleh anak. Kalau anaknya tidak senang belajarnya susah biasanya ya. Gitu. Anak itu tidak mau belajar ada ibu dan susah dan gitu ya. Gitu. Kesenangan. Kemudian yang ketiga adalah cinta dan kasih sayang.
ternyata ini juga ya kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan untuk diterima, memberi dan memberi kasih sayang gitu. Ya, kita harus punya rasa ini ya, siswa termasuk anak juga gitu ya. Kalau anak tidak di kita perhatikan, biasanya tidak akan fokusnya gitu. Kalau diperhatikan satu-satu biasanya tidak akan fokus belajarnya. Kemudian yang keempat, ini kebutuhan kebebasan, freedom, ya, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Ini juga yang harus dipenuhi oleh manusia, gitu ya. Kita ada diberikan pilihan, Bu belajarnya bias Bu sambil bergorengan, Ibu bias belajar Nabi sambil dia. Nah, itu biasanya anak akan senang kalau diberikan kebebasan. Kemudian terakhir adalah penguasaan. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasinya diakui. Kan ada anak-anak yang seperti ini, ibu melihat ibu begini, nah, dan kita responnya gimana? Oh iya bagus. Nah gitu ya, biasanya anak senang daripada kita kita oh ya, itu akan beda nanti, gitu ya responnya. Next. Nah ini Bapak Ibu ya, tentang gambaran dunia berkualitas yang Anda miliki dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 5 bentuk referensi saja, harapan boleh dijawab langsung secara singkat aja ya di kertasnya masing-masing, dan nanti saya minta juga coba Bapak Ibu ini masih referensi aja, tidak cepat ya Bu ya menjawabnya. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Sudah? Langsung jawabannya. Nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda? Tadi ya disebutkan nilai apa saja yang menurut Anda paling penting? Apa? Gitu ya. Boleh 1, boleh 2. 3. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat seperti apa yang paling Anda inginkan ada pada diri Anda? Orang ideal itu kan seperti ini, Bapak Ibu ya. Orang menilai kita dengan kita menilai diri sendiri, maka akan terjadilah bentuk ideal. Misalkan Bu Oki menilai Ibu orangnya seperti apa? Kata Bu Oki, oh Bu Nusima orangnya baik hati, misal. Terus kata saya itu orangnya baik hati. Itulah kalimat nilai-nilai atau karakter ideal itu. Apa yang menurut kita dan menurut orang lain itu sama, itu ideal. Ya. Lagi pertanyaan. Yang ketiga ya, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat seperti apa yang paling Anda inginkan? Bebas ya, karena kita kan belum mengidentifikasi, bukan belum saya identifikasi saya menurut orang lain dan saya menurut diri saya. Ini menurut Bapak Ibu saya, karakter apa yang ideal, yang diinginkan? Sudah ya. Yang keempat, apa pencapaian Anda yang sangat dibanggakan sampai hari ini, sampai saat ini, di usia kita saat ini, sampai hari ini, apa yang saya tuh bangga, saya sudah mencapai ini, saya sudah sampai di titik ini di usia sekarang. Misalkan ya, walaupun Bapak Ibu masih muda ya, sudah masih panjang perjalanannya, perjuangannya, tapi mungkin ada sesuatu yang pasti Bapak Ibu banggakan dalam diri Bapak. Yang kelima, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Boleh satu, boleh apa? Pekerjaan ideal bagi Anda apa? Sudah ya? Kemudian yang keenam, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda itu merasa itulah titik puncak hidup Anda. Mungkin ya, itu titik puncak keberhasilan saya di sini. Mungkin kalau saya kuliah dulu gitu,
ketika saya dapat ACC dari dosen itu saya gitu. Jadi itu makanya ada sesuatu yang biasanya kita tuh akan ingat terus gitu. Itu titik puncak keberatan di situ. Ya. Satu saja ya. Dan yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda, yang paling berarti gitu. Silakan. Bebas ya, singkat padat, dan itu menggambarkan dunia berkualitasnya Bapak Ibu. Nomor 7, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, jawaban-jawaban Bapak Ibu inilah yang akan menggambarkan kualitas hidup Bapak Ibu. Yang menggambarkan inilah saya. Next, simpan saja Bapak Ibu ya catatannya. Nah ini Bapak Ibu ya, kembali lagi ke peran kita sebagai guru. Tadi kaitannya dengan beberapa simulasi juga yang saya minta. Di sini ada 5 posisi kontrol kita, gitu ya. Yang pertama itu penghukum, kedua teman, keempat pemantau, keempat membuat merasa bersalah, dan kelima ini manajer. Dari 5 ini ada satu yang diharapkan ada dalam diri kita, yaitu posisi manajer. Kalau penghukuman ya itu sering ya mungkin kita lakukan di ABOG, kadang dulu seperti itu. So kalau tidak nurut nanti kamu apa? Itu kan hukumnya. Kalau teman-teman biasa seperti ini, ayolah kerjakan ya tuh saya Kak Ibu. Aku lihat di bawah. Itu ya. Nah ini yang diharapkan ada dalam diri kita, posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Kenapa? Karena kalau posisi kita sebagai manajer itu guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Gitu. Ini yang diharapkan. Walaupun kita misalkan di kuda, di mana, atau guru, tapi ini kita harus ada di posisi ini. Gitu. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri agar tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kita ingin murid itu berubah, yang berbuat salah, dia bisa belajar dari kesalahannya dan apa pelajaran yang diambil dari perilaku yang dibuatnya. Kalau kita bisa memegang posisi kontrol sebagai manajer, walaupun terkadang ya 4 hal ini pernah kita lakukan mungkin ketika kita mau menyelesaikan suatu masalah, terus capek misalnya dihukum tidak berhasil, dibujuk dengan teman atau misalkan sebagai pemantau ditinggali terus. Tapi ujung-ujung kamu tidak lulus karena selama ini diberikan kamu akan dimantap, atau membuat merasa bersalah begitu. Ketika melakukan kesalahan, dia akan terus pilih guilt itu, merasa bersalah terus. Gitu. Jadi akhirnya tidak menjudge dirinya sendiri. Ada Abimah orangnya bandel, dan saya anaknya nakal. Jadi kadang dengan kita membuat orang merasa bersalah, anak merasa bersalah, mencap dirinya sendiri. Nah itu yang tidak benar. Ya. Jadi ayo kita posisikan diri kita sebagai seorang guru yang memegang posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, habis mungkin. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu ya, melihat tidak ya? Nah, kalau kalimatnya seperti ini, saya sebutkan saja ya. Kan tadi ada 5 ya, 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer?
membuat merasa bersalah ya. Iya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Pemantau ya. Iya. Ayolah, lakukan demi saya. Posisi apa tuh? Penghukum, teman, membuat merasa bersalah atau manajer? Teman ya. Ayolah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa tuh? Pemantik ya, pemantau berarti ya. Bagaimana kamu bisa nggak menyelesaikan? Kira-kira itu posisi yang mana, posisi kontrolnya? Apakah manajer? Apakah membuat merasa bersalah? Teman? Penghubung? Itu baru manajer ya. Nah gitu, posisi kontrolnya next. Nah ini Bu ya, kemarin saya sudah mempraktekkan tentang segitiga restitusi walaupun diskenariokan gitu ya. Nah ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah menggunakan restitusi ini untuk menghasilkan murid yang bisa mandiri dan bertanggung jawab gitu ya. Nah kemudian langkah-langkahnya apa saja ketika kita mempraktekkan segitiga restitusi ini ya. Yang pertama adalah segitiga restitusi ini kalau kita posisikan sebagai manajer ya, jadi kita harus sebagai manajer kan ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu dengan seperti apa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita mengidentifikasi itu. Ketika anak berbuat salah, coba kita distabilkan dulu, dia itu betul tidak berbuat salah. Kemudian yang kedua adalah langkahnya validasi tindakan yang salah. Kita identifikasi mana perilaku salahnya dan kenapa si anak berbuat demikian, gitu, ya. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Coba hal apa sebetulnya yang dilanggarnya, nilai apa yang dilanggar oleh anak ketika berbuat salah. Nah inilah yang ketiga, menanyakan keyakinannya sehingga dia tidak akan melakukan hal yang salah lagi. Ini 3 langkah dari segitiga restitusi ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat praktek saya melaksanakan restitusi ya, di ada nanti saya share linknya sudah di YouTube. Kemudian nah ini ya, sudah kita sampai di titik akhir penutupnya. Jadi budaya positif ini sangat berkaitan erat dengan pemahaman filosofi pendidikan Ki Dewantara. Mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah belajar di PMM itu ada, kalau di rekomendasi hal yang pertama yang dipelajari adalah tentang pemikiran pendidikan Ki Dewantara. Bagaimana kita menjadi pendidik untuk menuntut siswa ya sesuai dengan kodratnya. Kemudian kita juga memahami nilai dan peran guru ya, seperti kemarin sudah kita pahami, kita itu harus berpusat pada murid, harus bisa berkolaborasi, harus bisa refleksi gitu ya, dan membuat langkah perubahan. Langkah perubahan ini langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan kita gitu ya. Sekian dari saya materi tentang budaya positif, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya yang menyampaikan dan juga untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lucia Hadinya SPD atas pemaparan materinya hari ini. Baik Bapak dan Ibu, pemaparan materi sudah disampaikan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh mengajukan pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah seminar diseminasi budaya positif telah selesai. Izinkan saya menyampaikan rangkuman seminar pada hari ini, yaitu dalam diseminasi budaya positif di lingkungan
sekolah, di antaranya bisa diciptakan dengan menggunakan strategi disiplin positif, dengan menghilangkan rasa takut dalam diri murid, hadirkan rasa aman dan nyaman berada di sekolah, dan melaksanakan program restitusi. Sebelum acara ini berakhir, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada seminar hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.